Halo, saya Leonard Wijaya dari kelas 12 IPA 1 Pius Tegal, nomor asib 19. Saya hari ini akan berkhotbah tentang Yesus dicobai oleh iblis. Yesus dicobai oleh iblis itu saat Tuhan sedang di padang gurun, Tuhan sedang masa berpuasa. Ayat yang diambil itu dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pertama, di sini itu Tuhan itu sudah berpuasa 40 hari dengan meninggalkan sifat keduniaannya dia, dan dia menahan rasa lapar dan minumnya selama 40 hari. Di ayat yang ke 3 sampai 4 berkata, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah semua batu-batu ini menjadi roti. Ayat keempat, tapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari sini kita diajarkan oleh Tuhan bahwa kita itu bukan makan dari makanan dan minuman saja, tapi melainkan kita bisa memakan itu dari firman Tuhan. Kita bisa kenyang dari firman Tuhan. Kita bisa kenyang dari firman Tuhan itu maksudnya kita bisa kenyang karena kita mendapatkan banyak ilmu dari firman-firman Tuhan yang ada dan membuat kita hidup menjadi lebih baik dan menuntun dan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jika kita ingin mengikutinya loh. Kalau kita tidak ingin mengikutinya ya sama aja kita tidak memakannya itu, tetapi hanya mendengarkan, masuk ke telinga kiri nih, langsung keluar telinga kanan. Lalu di ayat 5 sampai ke 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terus ayat 7-nya Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini kita belajar, kita itu seorang manusia yang mempunyai sifat manusia yang sangat tinggi. Kita berbeda dengan Yesus yang saat dicobai iblis, dia bisa menolaknya. Tapi kita sebagai manusia, terkadang kita masih bisa menerimanya dan masih mau mendengarkannya. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Tuhan mengajarkan kita kalau kita itu jangan sampai mau mendengarkan suara-suara dari si setan itu, dari si iblis. Karena iblis itu selalu mengajarkan kita supaya menjadi orang yang lebih buruk dan bisa terjatuh pada dosa. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak terpengaruh oleh sifat dari si iblis, yang dimana Tuhan disuruh sama si iblis untuk menjatuhkan dirinya. Sama aja dengan kita, saat kita ingin melakukan hal yang buruk, kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya kita tidak mendengarkan suara-suara dari si setan untuk kita melakukan hal yang lebih buruk tadi itu. Contohnya, di saat kita lagi mengerjakan ujian dan kita tidak bisa, pasti suara setan akan keluar dan menyuruh kita untuk mencontek. Jika kita tidak mendengarkan suaranya Tuhan, tapi kita mendengarkan suaranya si iblis, kita akan ada rencana untuk mencontek dan bisa melakukannya. Tetapi jika kita mendengarkan suara Tuhan, kita berdoa setelah kita tidak bisa mengerjakannya, kita akan mempunyai rasa percaya diri untuk mengerjakannya sendiri tanpa melihat jawaban dari teman. Meskipun jawaban itu benar atau salah, tapi kita tidak akan berusaha untuk mencontek. Lalu di ayat 8
Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Nah, di ayat ini sangat penting. Banyak sekali tawaran-tawaran dari dunia ini untuk kita mau menyembah orang itu, mau memberikan semua yang kita punya kepada orang itu, dan orang itu menjaminkan kita keselamatan dan yang lain-lain. Tetapi itu bukan sebuah keselamatan yang 100% yang kita bisa terima, karena sifat yang dari manusia dari iblis itu hanya sementara, tidak selama-lamanya, tidak menjaminkan kita untuk masuk surga. Jika kita menyerahkan diri kita, menyerahkan hati kita kepada Tuhan secara seutuhnya, kita pasti akan dijaminkan 100% keselamatan. Kita akan dijaminkan Tuhan untuk hidup yang lebih baik lagi, meskipun kita pasti akan menghadapi banyak masalah-masalah di kehidupan kita sehari-hari. Lalu Tuhan berkata, setelah iblis nyuruh Tuhan menyembahnya, Tuhan berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyalah iblis, sebab ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi, jika kita ingin melayani Tuhan secara seutuhnya, kita mau mendengarkan suara Tuhan seutuhnya, bukan berarti iblis gak berani mendatangi kita dan mencobai kita. Tetapi iblis akan menjauhi kita dan tidak mencobai kita lagi saat kita benar-benar penuh hati kita hanya untuk Tuhan Yesus. Karena jika hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus, suara iblis pun kita tidak akan mendengarkannya, dan kita hanya berpasrah dan berpegang teguh sama firman-firman Tuhan yang telah ajarkan kepada kita. Di sini juga Tuhan sudah membuktikan kalau Dia itu setia sama Allahnya. Jadi kita sebagai manusia, kita juga harus membuktikan kepada Tuhan Yesus kalau kita bisa setia kepada Tuhan Yesus, dan kita bisa mengikutinya dengan sepenuh hati, dan kita bisa berbakti sama Tuhan Yesus. Karena kenapa kita harus berbakti sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang memberikan kita hidup dan memberikan kita banyak pilihan untuk menjalani kehidupan. Tetapi pilihan yang Tuhan berikan kepada kita itu pilihannya terbaik untuk kehidupan kita. Tapi tergantung pada diri kita, apakah kita mau mengikuti jalannya apa tidak. Soalnya banyak orang yang sudah diberikan Tuhan Yesus pilihan jalan hidup yang baik, tapi malah mereka melakukan yang buruk, malah mereka percaya sama yang buruk, dan akhirnya mereka jatuh karena mereka lupa kepada Tuhannya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari cerita ini dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu, yang saya dapatkan itu bahwa kalau kita sebagai manusia itu jangan sampai mau mendengarkan suara-suara dari iblis atau dari orang-orang yang palsu. Maksudnya orang palsu gimana sih? Itu orang palsu maksudnya orang yang menyesatkan diri kita, orang yang mau menjatuhkan kita, orang yang mau mencobai kita, membohongi kita dengan memberikan harapan yang sangat tinggi-tinggi. Contoh, ada orang bilang gini, kamu ngikutin aku, bakalan kamu berhasil. Tapi latar orang belakang itu emang berhasil, tapi kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Apakah dia berhasil dengan melakukan hal yang benar, apa melakukan hal dengan cara curang, kan kita tidak tahu. Jika kita mengikuti orang itu, ya nggak masalah. Tapi yang masalahnya itu kita bisa nggak mengerti apa yang mereka ajarkan kepada kita. Misal saat perjalanan waktu kita mengikuti orang itu, tiba-tiba orang itu mengajari kita untuk berbohong dan lain-lain, sebaiknya kita langsung sudah. Berarti orang ini emang sukses bukan dengan cara yang baik-baik. Kecuali orang itu mengajarkan kita untuk berperilaku yang jujur, tetap berpegang teguh sama imannya, tetap percaya Tuhannya,
dan tidak menyuruh kita untuk berpindah agama, menyuruh kita untuk melakukan yang hal senonoh, itu kita harus ikuti karena orang itu mengajarkan kita yang baik. Terus di sini kan Tuhan mengajarkan kita tentang berpuasa. Berarti kita juga diajarkan oleh Tuhan untuk menahan rasa nafsu yang ada di kehidupan kita. Banyak ciri-ciri nafsu yang dalam kehidupan kita. Contohnya, saat kita mempunyai banyak uang, kita melihat barang yang bagus, tapi harganya pas-pasan sama uang yang kita punya. Jika kita sebagai manusia yang punya hawa nafsu yang sangat tinggi, pasti kita akan membuang uang kita ke barang itu dan membeli barang itu dengan cuma-cuma. Jika kita mendengarkan Tuhan, pasti kita bisa membelinya, tapi kita tidak langsung membelinya karena kita mempunyai uang banyak tapi yang pas-pasan untuk membeli barang itu. Pasti kita bakalan menabung untuk membeli barang itu. Itu Tuhan juga mengajarkan kita. Terus misal kita sebagai anak muda, sebagai anak remaja pasti sudah mengenal kata-kata nafsu. Ya, kita diajarkan oleh Tuhan, kita memiliki pasangan yang lawan jenis itu juga jangan hanya buat nafsu. Soalnya apalagi seorang laki-laki pasti memiliki hawa nafsu yang sangat tinggi. Dan sebagai manusia dan sebagai laki-laki juga kita harus bisa menahan nafsu kita untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh kepada pasangan kita, melakukan hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Banyak faktor yang bisa disebabkan sama anak remaja, banyak. Kayak kenakalan remaja, minum-minum, merokok, itu juga sebagai hawa nafsu anak muda juga itu. Kenapa dikatakan sebagai hawa nafsu anak muda kalau yang kenakalan remaja? Karena gini, pasti kita awalnya tidak mengerti hal-hal itu. Tidak mengerti. Dan saat kita pergi keluar, saat kita sudah beranjak dewasa, kita akan menemukan banyak orang dengan banyak sifat. Pasti kita melihat ada orang yang merokok, ada orang yang minum-minum di pergaulan kita, dan akhirnya kita bisa mengikutinya. Kita bisa mengikutinya ya karena hawa nafsu kita mau nyoba. Kita mau nyoba. Apa sih minum? Apa sih ngerokok? Apa sih anaknya? Dan akhirnya lama-lama kita ketagihan. Hanya kan kita menjadi candu oleh hal itu. Tetapi ada yang berbeda. Ada yang hanya mencoba dan ada yang tidak mau mencobanya karena mereka merasa bukan umurnya. Sebaiknya kita juga bisa menghindari hal-hal itu. Itu lebih baik. Jika kita tidak bisa menghindarinya, kita menjalannya itu, sebaiknya dikurangin. Sebaiknya belajar untuk berhenti. Karena kita masih remaja, masih harus melakukan hal yang lebih baik. Dan belum saatnya kita itu untuk melakukan hal itu. Kita jangan sampai kita sebagai anak remaja melangkahi langkah yang sebaiknya jangan dilakukan dulu sebelum kita beranjak dewasa. Kita jangan loncat level. Kita levelnya masih remaja, bukan level dewasa. Jadi kita harus bisa menetap dulu di level remaja, kita selesaikan level itu, bosan kita beranjak ke level yang lainnya. Oke. Itu khotbah dari saya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.